Selamat datang di channel multi audiobox pemberontak abadi atau Renegade Immortal. Tutup mata, dengarkan, dan biarkan setiap cerita membawa Anda ke dunia yang penuh imajinasi. Selamat menikmati. Chapter 111 tanpa judul. Terdapat total 7 token. Wang Lin mendapatkan 2 dari Lisan, 1 dari Sekte Piao Miao, 1 dari Sekte He Huan, dan 1 dari Sekte Xuan Dao. Secara total, ia memiliki 5 token. Mengabaikan yang milik Sekte Mayat, masih ada 1 lagi yang tersisa. Wang Lin merenung sejenak. Dia sudah menemukan semua sekte di lembah Jueming, tetapi dia masih belum menemukan token terakhir. Tentu saja, itu tidak menampik kemungkinan seseorang menyembunyikannya di suatu tempat. Dia tidak akan repot-repot mencarinya. Lagi pula, dia sudah memiliki 5 dari 7 token, yang cukup untuk mengamankan posisinya di medan pertempuran asing. Setelah ia berhenti memikirkan token itu, ia mulai memikirkan pertempuran yang akan terjadi 2 bulan lagi. Pertama adalah butiran beras berwarna cian miliknya. Dia telah mendapatkan kembali butiran yang digunakannya sebelumnya dan sekarang memiliki 3 butiran lagi. 1 butiran berupa butiran tunggal, sedangkan 2 lainnya adalah butiran super yang dihasilkan dari penggabungan 2 butiran normal. Setelah dengan hati-hati menyimpan ketiga butir biji-bijian itu, Wang Lin berpikir sejenak dan mulai memeriksa tas-tasnya. Dia telah membunuh cukup banyak orang baru-baru ini, jadi dia masih memiliki banyak barang yang harus diperiksa. Setelah mencari cukup lama, Wang Lin mengeluarkan sebuah manik bulat. Manik ini hanya 1/10 ukuran kepalan tangan. Permukaannya sangat halus, tanpa ukiran apapun, dan terdapat beberapa retakan di sisinya. Setelah mengambil manik-manik itu, ia teringat pada pria aneh bernama Adai. Ini adalah hadiah pertama yang diberikan Adai kepadanya. Ia menatap manik-manik itu sambil matanya berbinar. Setelah sekian lama, sudut mulutnya melengkung ke atas saat ia tersenyum dingin. Ia memasukkan kembali manik-manik itu ke dalam tas penyimpanannya, menarik napas dalam-dalam, dan meludahkan cahaya hijau. Pedang terbang berwarna hijau itu melayang di depannya, tanpa bergerak. Wang Lin merasa bahwa sejak energi spiritualnya berubah, selalu ada sesuatu yang menghalangi kendalinya atas pedang terbang. Tidak semudah sebelumnya. Meskipun kekuatan pedang terbang telah meningkat pesat, pedang terbang yang tidak dapat ia kendalikan sepenuhnya bukanlah sesuatu yang akan ia izinkan. Oleh karena itu, Wang Lin memutuskan untuk menggunakan waktu ini untuk menyempurnakan pedang terbangnya lagi. Kedua tangannya membentuk segel saat dia mengirimkan energi spiritual untuk mengelilingi pedang terbang itu. Kemudian, Wang Lin menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan sebuah labu. Pedang terbang itu adalah senjata hasil pemurnian darahnya, jadi dia rela mengeluarkan banyak sumber daya untuknya. Dia mengertakkan giginya dan menuangkan sepertiga cairan yang tersimpan di dalamnya. Di bawah kendali Wang Lin, cairan spiritual yang dipenuhi energi yin melayang di udara dan mengembun menjadi setetes air. Tetesan air itu melepaskan gelombang energi yin yang menyelimuti gua dengan embun beku. Wang Lin menunjuk tetesan air itu dan tetesan itu segera bergerak menuju pedang terbang. Tetesan itu mendarat di ujung pedang dan menggelinding menuruni bilah pedang, hingga ke ujung gagang. Tak lama kemudian, pedang terbang itu menjadi sebening kristal. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menggigit lidahnya dan meludahkan darah. Saat meludahkan darah, dia melambaikan tangannya dan darah itu berubah menjadi kabut, yang kemudian menyelimuti pedang terbang yang dilapisi cairan spiritual. Kabut darah perlahan memasuki cairan tersebut. Tak lama kemudian, cairan spiritual yang menyelimuti pedang terbang itu berubah menjadi merah muda. Wang Lin menarik napas beberapa kali. Dia memuntahkan lebih banyak darah saat tangannya membuat simbol-simbol. Setelah setiap simbol dibuat, dia akan melemparkannya ke pedang yang terbang itu. Lambat laun, semakin banyak simbol muncul, dan setelah beberapa saat, semua darah habis. Wang Lin menatap pedang yang terbang itu dan tanpa berkata apa-apa,
dia memukul dadanya saat energi spiritual di tubuhnya melonjak. Dia mendorong dadanya ke dalam dan memuntahkan sedikit darah intinya. Wajah Wang Lin memucat, tetapi dia tidak ragu-ragu menggambar simbol dengan darah itu. Seiring semakin banyaknya simbol yang muncul, dengan bantuan darah esensi, cairan spiritual di sekitar pedang terbang itu sudah berwarna merah gelap dan bahkan berubah menjadi ungu. Setelah tetesan darah terakhir terkumpul di pedang yang terbang, Wang Lin berkonsentrasi dan berteriak, "Kumpulkan!" Dengan dengungan, pedang terbang itu bergetar hebat dan mulai berguncang semakin cepat. Wang Lin tidak panik saat melihat pedang terbang itu. Tangannya terus membentuk segel. Tak lama kemudian, energi spiritual yang mengelilingi pedang terbang itu mulai mendidih dan mengeluarkan asap putih seolah-olah sedang dipanggang. Semakin banyak asap putih yang muncul, semakin sedikit jumlah cairan yang keluar. Akhirnya, semua cairan itu menghilang. Melihat pedang terbang itu, meskipun masih berwarna hijau, terdapat urat-urat merah di permukaannya dan ukurannya hanya setengah dari ukuran aslinya. Hal yang paling mengejutkan Wang Lin adalah gagang pedangnya hampir hilang sepenuhnya. Sebelumnya, rasio gagang terhadap bilah pedang adalah 1:5, tetapi sekarang rasionya menjadi pukul 1:15. Pada titik ini, gagang pedang bisa diabaikan begitu saja. Yang tidak diketahui Wang Lin adalah bahwa pedang terbang yang telah dimurnikan dengan darah olehnya itu perlahan-lahan berevolusi. Setelah evolusi ini mencapai fase terakhir, pedang terbang akan memperoleh sifat alam Ji dan akan menjadi sangat kuat. Wang Lin menguji pedang terbang itu dan menemukan bahwa pedang itu bergerak beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, pedang itu begitu cepat sehingga dia tidak bisa lagi mengikutinya dengan matanya. Ditambah dengan kemampuan teleportasi pedang terbang itu, pedang terbang ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Setidaknya, jika seorang kultivator formasi inti tanpa harta pertahanan aktif terkena pedang itu, apakah mereka akan selamat atau tidak masih belum pasti. Inilah kekuatan alam Ji pada harta sihir. Kekuatan itu memungkinkan harta sihir untuk melampaui batasnya dan mencapai titik ekstrim. Namun, ketika berhadapan dengan kultivator jiwa Naschen, itu masih belum cukup. Lagi pula, Wang Lin baru berada di tahap pembentukan fondasi. Bahkan dengan alam Ji, dia masih terlalu lemah. Alam Ji hanya akan menunjukkan kekuatan sebenarnya ketika Wang Lin mencapai tahap jiwa baru lahir. Saat itulah teror alam Ji dimulai. Pedang kecil berwarna hijau itu tampak lebih rapuh. Serpihan es biru muncul dan menghilang dari pedang yang terbang itu. Semuanya terlihat sangat aneh. Wang Lin menelan pedang terbang itu lagi. Matanya berbinar saat ia menghitung waktu dan mendapati bahwa ia telah menghabiskan 1 bulan untuk memurnikan pedang tersebut. Wang Lin memutuskan untuk menghabiskan sisa bulan itu dengan berkultivasi di dalam manik penentang langit. Ia yakin bahwa ia dapat menembus ke tahap pertengahan pembentukan fondasi pada akhir bulan. Chapter 112 tanpa judul. Setelah mencapai tahap pertengahan pembentukan fondasi, dia akan dapat menggunakan beberapa teknik ampuh, seperti salah satu dari sekte mayat yang akan memungkinkannya memanggil hantu untuk bertarung untuknya. Untuk mendapatkan bendera jiwa dari Teng Huayuan selama pertarungan mereka, Wang Lin memutar otak mencari berbagai ide. Setelah mengambil keputusan, dia mengeluarkan labu berisi cairan spiritual, menyentuh manik-manik itu, lalu memasuki ruang manik-manik yang menantang langit. Wang Lin sudah lama tidak berkultivasi di dalam manik-manik itu. Melihat ruang tanpa batas, ada gumpalan gas abu-abu di atasnya. Dia merasakan tekanan kuat yang berasal dari gas tersebut. Area tersebut dikelilingi oleh cahaya-cahaya tipis dan panjang yang sangat redup. Ketika Wang Lin pertama kali memasuki area tersebut, cahaya-cahaya itu tidak bergerak, tetapi setelah elemen air selesai, cahaya-cahaya itu mulai bergerak secara acak. Wang Lin berdiri di dalam ruang itu dan mencoba menyentuh sebuah benda cahaya, tetapi tangannya langsung menembus benda itu. Tampaknya Wang Lin dan benda-benda cahaya ini berada di bidang yang berbeda,
sehingga sekeras apapun dia mencoba menyentuh mereka, dia tidak pernah bisa. Meskipun dia tidak bisa menyentuh mereka, dia dapat dengan mudah mengendalikan mereka dengan pikirannya. Hanya dengan sebuah pikiran, cahaya itu akan mulai bergerak, membentuk pola, menyebar, atau memadat. Selama Wang Lin memikirkannya, cahaya itu akan bereaksi. Wang Lin telah bertanya kepada si Tunan tentang cahaya-cahaya itu, tetapi si Tunan sendiri pun tidak yakin apa yang sedang terjadi. Menurut si Tunan, manik yang menentang langit ini sangat aneh. Ruang ini hanyalah salah satu fungsinya. Selain manipulasi waktu, si Tunan belum menemukan hal lain tentang manik tersebut. Si Tunan hanya tahu bahwa dengan identitasnya sebagai kultivator terkuat dari negara peringkat 6, tidak ada seorang pun di planet kultivasinya yang berani macam-macam dengannya sebelum dia mendapatkan manik tersebut. Namun setelah manik itu berada di tangannya, beberapa kultivator yang sangat kuat muncul dan mencoba membunuh si Tunan. Mereka memaksanya untuk menyerahkan tubuhnya dan bersembunyi di dalam manik yang menentang langit, namun ia nyaris lolos dari kematian. Si Tunan sebelumnya telah memberitahu Wang Lin bahwa berdasarkan analisisnya, orang-orang yang mengejarnya pasti bukan berasal dari planetnya. Si Tunan sangat yakin karena pada saat ia mencapai tingkat kultivasinya saat ini, ia mengenal semua ahli di planet tersebut, dan untuk seseorang yang disebut kultivator nomor 1 di planetnya, tingkat kultivasinya sangat tinggi. Sebagian besar orang yang menyerangnya memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, dan dia yakin hanya satu dari mereka yang melampauinya. Jika bukan karena tindakan orang itu, si Tunan tidak akan menyerahkan tubuhnya. Harus diakui bahwa si Tunan memiliki banyak teman. Jika hanya orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya, dia tidak perlu menyerahkan tubuhnya karena dia adalah kultivator nomor 1 di planetnya, yang memberinya keuntungan di wilayahnya sendiri. Ketika orang itu bertindak, si Tunan tahu bahwa akan sia-sia untuk meminta orang lain datang dan membantu. Mereka akan mati satu persatu karena si Tunan tahu bahwa tingkat kultivasi orang itu tidak sama dengan miliknya. Hati si Tunan membentuk sebuah jawaban. Orang itu pasti berasal dari negara kultivasi peringkat 7. Memikirkan jawaban ini, manik penentang langit itu menjadi semakin misterius. Sesuatu yang bahkan negara kultivasi peringkat 7 pun akan perebutkan pastilah harta yang sangat berharga. Si Tunan menceritakan semua ini kepada Wang Lin dan berulang kali memperingatkannya untuk berhati-hati. Jika ada yang mengetahui tentang manik ini, maka mereka berdua pasti akan mati. Si Tunan menghitung bahwa jika orang itu benar-benar berasal dari negara kultivasi peringkat 7, maka akan mudah bagi mereka untuk mengirimkan perintah pencarian ke negara peringkat 6. Karena itu, mereka harus sangat berhati-hati. Wang Lin merenungkan semua ini dalam hatinya. Namun, mengabaikan fakta bahwa manik penentang surga ini mungkin memiliki fungsi lain, manipulasi waktu saja sudah cukup luar biasa. Bagi para kultivator, tingkat kultivasi adalah kehidupan. Setiap kali seseorang mencapai tingkat kultivasi baru, umur mereka bertambah. Selain itu, jangan lupakan perasaan berada di atas semua orang begitu Anda berada di puncak. Harus dikatakan bahwa di dunia kultivasi sangat penting. Apa artinya manusia biasa dan kultivator pengumpul ki dibandingkan dengan kultivator pendirian fondasi? Meskipun mengatakan bahwa mereka bahkan tidak berada di level yang sama dengan anjing dan babi agak kasar, begitulah dunia kultivasi. Demikian pula, di mata kultivator Nas Chainsaw, kultivator Core Formation dan Foundation Establishment dipandang sama dengan manusia biasa dan kultivator Ki Condensation. Dan jika seseorang berada di tahap Soul Transformation, maka siapapun yang berada di tahap Spirit Severing dan di bawahnya adalah orang-orang yang dapat mereka bunuh sesuka hati. Tatapan mata Wang Lin memancarkan tekad. Dia telah mengalami kerasnya dunia kultivasi. Dunia kultivasi jauh lebih kejam daripada dunia fana dan dia harus menjadi lebih kuat jika ingin bertahan hidup. Dia harus menjadi begitu kuat sehingga semua orang takut padanya.
Hanya dengan begitu dia tidak akan diintimidasi oleh orang lain. Jika tingkat kultivasiku adalah pemutus roh atau transformasi jiwa, apalagi Teng Li, bahkan jika aku membunuh seluruh keluarga Teng, Teng Huayuan tidak akan berani berkata apapun dan bahkan tidak akan berani mencari orang tuaku. Kekuasaan, semuanya berpusat pada kekuasaan. Hanya setelah menjadi kultivator yang kuat barulah seseorang dapat menentukan hidup dan mati seseorang. Hati Wang Lin terasa sakit dan matanya menjadi dingin. Dia menarik napas dalam-dalam, menutup matanya, dan indera ilahinya menyebar di dalam ruang mimpi. Tak lama kemudian, kedua tangannya membentuk segel. Lalu dia mengulurkan tangan dan meraihnya dengan tangan kanannya. Semua cahaya berkumpul dan membentuk sebuah pintu. Ini adalah fungsi yang ditemukan Si Tunan setelah manik penentang langit menyelesaikan elemen airnya. Menggunakan cahaya di sekitarnya untuk membentuk formasi yang memungkinkan Wang Lin bergerak bebas masuk dan keluar dari ruang mimpi. Wang Lin melangkah masuk melalui pintu. Tempat ini masih berada di dalam ruang manik-manik penentang surga, tetapi lingkungan sekitarnya tampak berbeda. Di hadapan Wang Lin, terdapat raksasa setinggi lebih dari 30 kaki yang melayang di udara sambil duduk bersila. Ada banyak sekali benda yang memancarkan cahaya di sekitar raksasa itu. Setelah dia mati lebih dekat, sosok raksasa itu sangat polos, tetapi tampaknya ada energi yin yang berkumpul di sekitarnya. Tubuhnya tidak padat, terutama dadanya, yang memiliki lubang besar dan tampak siap menghilang kapan saja. Ada gelombang fluktuasi energi spiritual di sekitar tubuhnya. Pada saat itu, mata raksasa itu terpejam, tubuhnya bercahaya, dan ia sama sekali mengabaikan Wang Lin. Wang Lin menatap raksasa itu. Ini bukan pertama kalinya dia melihat jiwa Naschen Si Tunan. Setiap kali melihatnya, dia terkejut. Dia berpikir, jika jiwa Naschen-nya sebesar itu, seberapa besar tubuh Si Tunan sebenarnya? Chapter 113 tanpa judul. Si Tunan memberitahunya bahwa selama tahap transformasi jiwa, jiwa yang baru lahir berubah dan menjadi lebih besar. Namun, tubuhnya tidak tumbuh sama sekali dan jiwa yang baru lahir hanya sebesar ini ketika berada di luar tubuh. Wang Lin duduk bersila di tanah, mengeluarkan labu, meneguknya dalam-dalam, dan mulai berlari menuju tahap pertengahan pembentukan fondasi. Alasan dia melakukan ini di sini adalah karena Si Tunan pernah mengatakan kepada Wang Lin bahwa melakukan ini akan membantunya pulih. Waktu berlalu perlahan dan dalam sekejap mata. Batas waktu untuk ujian memasuki medan pertempuran asing hampir tiba. Banyak kultivator telah tiba di luar lembah Jueming beberapa bulan yang lalu. Mereka semua menemukan lokasi terbaik untuk mengawasi satu-satunya jalan keluar dari lembah Jueming. Seiring semakin banyaknya kultivator yang datang, daerah di luar lembah Juming menjadi semakin ramai. Tentu saja, jika ada yang menyimpan dendam bertemu, mereka akan memulai perkelahian besar. Karena medan pertempuran asing dibuka setiap 100 tahun sekali, area dalam radius 1000 km dari lembah Juming telah dipersiapkan dengan bangunan-bangunan. Dapat dikatakan bahwa pembukaan medan pertempuran asing tersebut mengumpulkan semua kultivator tingkat atas di Zhao. Ketika waktu dibukanya medan pertempuran asing semakin dekat, bangunan-bangunan ini menjadi pasar terbesar di Zhao. Semua kultivator di Zhao berkumpul di bangunan-bangunan ini, membuat suasana menjadi sangat ramai. Banyak material dan harta karun magis langka muncul di sini. Pada hari itu, banyak sekali kultivator berkumpul di luar lembah Jueming. Ada kultivator dari semua sekte yang ada di Zhao. Selain sekte-sekte yang sangat besar, yang memiliki wilayah sendiri, semua orang lainnya berkelompok-kelompok. Sisanya berasal dari keluarga-keluarga kecil, sekte-sekte kecil, atau para kultivator independen. Keluarga-keluarga kecil, sekte-sekte kecil, dan kultivator independen ini tidak memiliki hak untuk memasuki medan pertempuran asing. Mereka datang dengan harapan mendapatkan sesuatu. Setiap kali medan pertempuran asing dibuka, sejumlah besar energi spiritual bocor keluar.
Menyerap sedikit saja energi spiritual itu setara dengan kultivasi selama berminggu-minggu. Melihat bahwa Jueming Valley akan segera dibuka, semua orang mencari tempat untuk menunggu pembukaannya. Siang hari itu, langit biru dan matahari berada tinggi di atas langit. Suhu perlahan-lahan meningkat. Cuacanya sangat panas, tetapi tak satu pun kultivator di luar yang mempermasalahkannya karena perhatian mereka terfokus pada jalan keluar lembah Jueming. Para petani berpengalaman semuanya tahu bahwa lembah Jueming akan terbuka tepat pada tengah hari. Jika seseorang melihat lembah Jueming dari langit, mereka akan mendapati bahwa bentuknya seperti labu. Mulut labu tersebut merupakan satu-satunya pintu masuk. Di setiap sisi pintu masuk terdapat dua gunung yang sangat tinggi, dan di pintu masuk terdapat formasi segi 8. Formasi itu tiba-tiba mulai bersinar. Tidak jauh dari pintu masuk, para kultivator Naschen Soul dari Sekte Iblis berkumpul. Di antara mereka tampak sosok kurus Teng Huayuan. Matanya dipenuhi kegembiraan dan niat membunuh saat dia menatap formasi di pintu masuk. Formasi itu menjadi semakin terang, lalu 8 orang perlahan berjalan keluar. Mata Teng Huayuan dipenuhi kekecewaan saat tangan kanannya mengeluarkan sebuah bendera. Dia meremas bendera itu dan salah satu jiwa yang ada di bendera tersebut menghilang. Melihat 8 orang itu berjalan keluar, para kultivator Sekte Jueming mulai menunjuk dan berbicara. Mereka keluar. Lihat, mereka keluar. Biasanya, yang pertama keluar adalah mereka yang kehilangan tokennya. Aku penasaran sekte mana itu. Apa ini? Mengapa ada begitu banyak orang? Biasanya, sekte pertama yang muncul memiliki jumlah pengikut paling sedikit. Mereka keluar. Aku melihat Zhou Yu. Mereka adalah murid sekte Piao Miao. Sekte Piao Miao kehilangan token mereka terakhir kali dan sekarang mereka kehilangannya lagi. Tampaknya salah satu sekte ortodoks terbesar tidak begitu hebat. Jika sekte Futianku hancur, kami mungkin akan lebih kuat. Saudara Zhang, orang terkuat di sekte Anda baru berada di tahap awal pembentukan inti. Sekte Piao Miao dapat mengirimkan leluhur manapun dan mereka akan memusnahkan sekte Anda. Jika Anda bertanya kepada saya, sekte Piao Miao gagal karena murid-murid sekte iblis terlalu kuat. Di antara 8 sekte teratas, selain sekte GMI yang kultivator jiwa Naschen-nya telah meninggal, sehingga mereka kehilangan hak untuk berpartisipasi, semua leluhur jiwa Naschen dari 7 sekte lainnya hadir. Saat ini, wajah Xin Hai, kepala sekte Piao Miao, tampak muram saat ia menatap pintu masuk dalam diam. Kedelapan anggota sekte Piao Miao berjalan keluar dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Melihat semua orang di luar lembah dan mendengar obrolan mereka, wajah mereka memerah saat mereka berjalan dengan kepala tertunduk menuju Xin Hai. Xin Hai berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya. Dia telah menghabiskan banyak sumber daya untuk mendapatkan hak memasuki medan pertempuran asing. Dia mengirim total 25 murid. 3 di antaranya berada di tahap akhir dan 8 di tahap pertengahan pembentukan fondasi. Meskipun murid-murid yang tersisa semuanya berada di tahap awal, dia telah membagikan banyak harta sihir. Dia bertekad untuk lolos kali ini apapun yang terjadi, tetapi jika dilihat sekarang, hanya 8 dari 25 orang yang selamat. Saat Xin Hai sedang memperhatikan ke-8 muridnya, leluhur sekte Yuan Tian, bernama Sangguan Yun, berada di dekatnya dan menertawakannya. Dia berkata, Saudara Xin, kalah dalam pertempuran untuk memasuki medan perang asing bukanlah masalah besar. Pembersihan medan perang asing cukup berbahaya. Biasanya, hanya 1 dari 10 murid yang selamat. Sekarang kau tidak perlu khawatir lagi tentang murid-muridmu. Hanya 100 tahun lagi sampai pertempuran berikutnya. Xin Hai mencibir, Saudara Sangguan, tidak perlu bersikap sinis di sini. Karena aku kalah taruhan, aku tidak akan mengingkari kesepakatan kita. Setelah itu, ia menatap ke-8 muridnya dan dengan muram bertanya, kakak murid tertua kalian meninggal. Salah seorang dari mereka berlutut di tanah dan berbisik,
mereka semua telah meninggal, semua murid yang lain telah mati. 7 orang yang tersisa semuanya berlutut di tanah. Wajah mereka dipenuhi rasa takut. Sangguan Yun mencibir dalam hatinya, tetapi di wajahnya ia menunjukkan belas kasihan sambil menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Wajah Xin Hai berubah muram saat dia berkata, begitu banyak orang yang meninggal. Bagus. Sekte mana yang membunuh mereka? Murid pertama yang berlutut di tanah ragu-ragu. Xin Hai melambaikan tangannya dan sebuah penghalang mengelilingi murid-murid sekte Piao Miao. Sangguan Yun mengangkat kepalanya dan mencibir dalam hatinya. Setelah memblokir indera ilahi orang lain, Xin Hai memberi isyarat kepada murid itu untuk berbicara dan murid itu dengan cepat menceritakan semuanya. Setelah Xin Hai selesai mendengarkan, dia terkejut dan matanya menjadi dingin. Setelah beberapa saat, dia mendengus dingin dan berkata, kalian tetap di belakangku. Aku harus melihat siapa dia sebenarnya. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan penghalang itu menghilang. Sangguan Yun, yang berada di samping, berkata, mengapa sesama kultivator Sumei tidak ada di sini? Chapter 114 tanpa judul. Xin Hai menatap Sangguan Yun dan berkata, kakak senior pergi menyambut utusan dari menara surga. Saya yakin dia akan segera sampai di sini. Pada saat itu, formasi tersebut kembali menyala. Semua orang di luar lembah menghentikan obrolan mereka dan menoleh untuk menonton. Teng Huayuan mengepalkan tinjunya sambil menatap formasi itu dengan muram. Dia sudah memutuskan bahwa begitu Wang Lin muncul, dia akan menggunakan kutukan untuk berteleportasi ke sampingnya dan membuatnya menderita semua siksaan di dunia. Formasi itu bersinar terang dan 13 orang berjalan keluar. Wajah Teng Huayuan semakin muram saat ia mencubit jiwa lain di dalam bendera. Ia mencibir dalam hatinya. Wang Lin, jika kau benar-benar berhati dingin sampai tidak peduli dengan keluargamu dan tidak mau keluar, maka aku akui aku telah meremehkanmu. Tetapi bahkan jika kau berhasil lolos, begitu aku mencapai tahap pertengahan Nas Chen Sol, aku dapat meningkatkan kekuatan kutukan untuk menemukanmu. Para petani di luar lembah mulai berbicara lagi. Persaingan kualifikasi kali ini terlalu aneh. Sebelumnya, tim yang pertama kali lolos selalu memiliki jumlah peserta terbanyak, kemudian jumlahnya berkurang setelah itu. Mengapa tim yang kedua memiliki peserta lebih banyak daripada tim yang pertama? Aneh. Aku merasa bahwa masalah kali ini sangat aneh. Sekte apa kali ini? Jika ada di antara kalian yang tahu, cepat bicara. Ini sekte He Huan. Aku kenal jalang itu, Wang Ying. Selama dia muncul dalam jarak 100 kaki dariku, aku bisa mencium bau busuknya. Benar sekali. Itu adalah sekte He Huan. Saat orang-orang berbicara, wajah kedua kultivator Nas Chen Sol dari sekte He Huan, Cheng Huan dan Chen Yan, menjadi muram. Mereka menghela napas sambil saling memandang, lalu ekspresi mereka kembali normal. Para murid sekte He Huan dengan muram bergegas menuju Cheng Huan dan Chen Yan dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Murid perempuan terkemuka dengan cepat melemparkan giok transmisi suara kepada kedua kultivator Nas Chen Sol itu ketika mereka tiba. Chen Yuan mengerutkan kening. Dia meletakkan giok itu di dahinya dan terkejut. Kemudian, dia dengan cepat menatap Wang Ying dan bertanya, apakah ini benar? Wang Ying dengan hormat berkata, leluhur, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Para murid di belakangnya tampaknya sudah mengetahui isi giok itu dan semuanya mengangguk dengan cepat. Chen Yan memandang semua orang, lalu mengambil giok dari Chen Yuan. Setelah mengamati giok itu cukup lama, dia tertawa dingin dan menghancurkan giok itu menjadi debu. Tiba-tiba, sepasang mata dari salah satu sekte ortodoks menatap mereka. Chen Huan dan Cheng Yan segera menoleh dan melihat Xin Hai mengangguk kepada mereka. Chen Huan dan Chen Yan memperhatikan reaksi Xin Hai ketika murid-murid sekte Piao Miao keluar, tetapi tidak dapat menebak alasannya. Namun, setelah melihat giok itu, mereka menyadari apa yang terjadi.
Teng Huayuan mengerutkan kening sambil menatap Chen Huan, Chen Yan, dan Xin Hai. Tiba-tiba ia merasa sesuatu yang besar akan terjadi, tetapi ia tidak tahu apa masalahnya. Setelah sedikit berspekulasi, ia tidak dapat menemukan apa yang salah, jadi ia mendengus dingin dan menghancurkan jiwa lain di dalam bendera. Pada saat itu, bukan hanya Teng Huayuan, tetapi semua sekte lain menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka tidak tahu apa yang telah dikatakan para murid sehingga wajah ketiga kultivator Nas Chen Sol itu menjadi begitu muram. Bahkan keluarga-keluarga kecil, sekte-sekte kecil, dan para kultivator independen menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sehingga mereka semua berkumpul dan mulai berbicara. Tepat pada saat itu, langit tiba-tiba gelap dan sebuah lingkaran cahaya muncul tanpa suara. Lingkaran cahaya itu melayang ke tengah langit, lalu meluas hingga berdiameter 10 meter. 4 orang keluar dari lingkaran cahaya tersebut. Orang yang berada di depan itu bertubuh gemuk seperti bola dengan senyum di wajahnya, tetapi begitu dia muncul, semua kultivator Nas Chen Sol langsung terbang ke udara dan berdiri dengan hormat di sisinya. Orang ini adalah utusan yang ditinggalkan di Zhao, Lin Yi. Li Yin tertawa kecil dan berkata, semuanya, saya di sini untuk membantu para utusan dari negara-negara kultivasi tingkat tinggi membuka gerbang menuju medan perang asing. Saya tidak akan mengganggu hak kalian untuk masuk, jadi mohon tenang saja. 3 orang di belakang Li Yin adalah Punanzi, kultivator berambut putih dari sekte Piao Miao, dan kultivator kurus dari sekte Tiandao. Ketiganya menemani Li Yin dan mendarat di tengah lapangan terbuka. Semua kultivator Nas Chen Sol lainnya segera mengikuti dan berdiri di sisi mereka. Xin Hai mengambil kesempatan untuk berdiri di samping lelaki tua berambut putih itu dan mengirimkan beberapa transmisi suara. Lelaki tua berambut putih ini adalah ahli nomor 1 sekte Piao Miao, Sue Mei. Setelah mendengar pesan Xin Hai, dia mengangguk dengan tenang. Formasi itu kembali menyala dan 5 orang keluar. Saat kelima orang itu muncul, gelombang energi dingin menyebar. Mata kelima orang itu merah padam. Mereka melihat sekeliling dan menemukan sudut untuk duduk. Mereka dari sekte mana? Semua orang langsung mulai berbicara lagi. Setelah sekian lama, tak seorang pun bisa mengetahuinya, sehingga semua orang mulai menebak dari sekte mana kelima orang itu berasal. Sue Mei, yang berdiri di samping Li Yin, tiba-tiba tertawa dan berkata, Tuan Utusan, lihatlah para murid sekte mayat ini, penuh dengan permusuhan. Kudengar sekte mayat memiliki teknik rahasia yang memungkinkan murid-muridnya menyatu dengan boneka mayat mereka. Kurasa kelima orang itu adalah yang disebut boneka manusia. Lin Yi mengangguk dan berkata, kelima orang itu memang boneka manusia. Pria kurus dari sekte Tiandao itu melihat sekeliling dan mengerutkan kening sambil berkata, mengapa sesama kultivator Ye tidak ada di sini? Lin Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, sekte mayat tidak mengikuti aturan menyimpan token di dalam lembah Jueming, jadi mereka didiskualifikasi. Bahkan jika dia tidak datang, itu tidak masalah. Dengan itu, dia dengan santai melihat kerumunan di barat laut dan diam-diam berpikir, sekte mayat, kali ini, beberapa orang lagi akan menyelesaikan kerasukan dan memulihkan kultivasi mereka. Sambil memikirkan hal itu, Lin Yi tiba-tiba menoleh ke kultivator Nas Chen Sol dari lembah Wu Feng dan berkata, lembah Wu Feng juga tidak menyimpan token mereka dan didiskualifikasi, tetapi mereka memberikan token mereka kepada sekte lain, sehingga sekte itu diizinkan memiliki 2 token karena tidak ada batasan jumlah token yang dapat dimiliki. Kultivator Nas Chen Sol dari lembah Wu Feng adalah seorang lelaki tua berpakaian hitam. Ekspresinya tidak berubah saat dia menatap Teng Huayuan. Teng Huayuan juga terdiam. Meskipun ia adalah tetua tamu, ia tetap harus membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan tanda pengenal itu. Formasi itu kembali menyala. Tiba-tiba, jantung Teng Huayuan berdebar kencang saat ia merasakan kutukan itu. Ia menatap formasi tersebut, menunggu Wang Lin muncul.
Begitu Wang Lin muncul, ia akan langsung berteleportasi pergi. Chapter 115 tanpa judul. Formasi itu bersinar dan satu orang keluar. Teng Huayuan hendak berteleportasi pergi ketika tiba-tiba berhenti. Amarah meledak di hatinya karena orang itu sama sekali bukan Wang Lin, melainkan seorang murid pendirian fondasi tahap awal dari lembah Wu Feng. Wajah Teng Huayuan sangat muram. Dengan tangan kanannya, dia menghancurkan sekitar selusin jiwa sebelum akhirnya tenang. Begitu murid itu muncul, dia segera berlari ke arah Teng Huayuan dan lelaki tua berjubah hitam itu. Dia berlutut di tanah. Suaranya dipenuhi ketakutan saat dia berkata, "Mati, mereka semua mati. Bahkan kakak murid senior Wang Peng pun mati. Aku berada jauh, jadi aku bisa lolos." Pria tua berjubah hitam itu menatap muridnya. Tiba-tiba ia memukul kepala murid itu dengan telapak tangannya dan berkata, "Jika mereka mati, kau seharusnya bukan satu-satunya yang masih hidup." Seketika itu, kepala murid itu hancur seperti semangka. Angin sepoi-sepoi bertiup dan bau darah menyebar. Semua keluarga kecil dan sekte terdiam sambil menatap ke arah lelaki tua itu. Tak seorang pun berani membicarakan lembah Wu Feng lagi. Tiba-tiba, suasana di sekitarnya menjadi sunyi saat formasi tersebut mulai bersinar kembali. Kali ini, jumlah orang yang keluar sangat banyak. Mereka keluar satu demi satu, dan Teng Huayuan menyadari bahwa mereka adalah murid-murid sekte Xuandao, tetapi dia tetap mengamati mereka dengan cermat. Tiba-tiba, ekspresi Teng Huayuan berubah. Wajahnya dipenuhi niat membunuh. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan menghilang. Dia muncul kembali di samping seorang murid sekte Xuandao dan berkata, "Kau akhirnya keluar." Dengan itu, tangannya terulur ke arah kepala pemuda yang baru saja keluar. Mata pemuda itu berkilat dingin. Saat tangan Teng Huayuan terulur, pemuda itu menghilang dan muncul kembali di udara, sementara beberapa orang berseru, "Dialah pelakunya. Dialah yang membunuh kakak magang senior. Dia mencuri token kita. Leluhur, dialah pelakunya. Aku juga melihatnya membunuh semua orang dari lembah Wu Feng." Semua murid yang keluar dari lembah menjadi sangat gembira dan mulai berteriak. Di dalam lembah, mereka semua takut pada Wang Lin dan telah menderita selama lebih dari 3 bulan karena dia, tetapi sekarang para tetua mereka semua ada di sini, mereka menjadi berani. Teng Huayuan tidak menyangka Wang Lin bisa berteleportasi dan terkejut. Itulah sebabnya Wang Lin berhasil lolos. Wajahnya muram sambil berteriak, "Wang Lin, aku ingin melihat kemana kau bisa lari." Tepat pada saat itu, teriakan terdengar dari sekte Hehuan. Semua token yang berada di dalam lembah ada di tangannya. Dia memiliki setidaknya 5 token. Begitu kata-kata itu terucap, semua kultivator yang hadir mulai berbicara sambil memandang pemuda itu. Bahkan Lin Yi pun tertarik saat melihat pemuda tersebut. Ia menunjukkan ekspresi terkejut sambil terkekeh dan menggelengkan kepalanya tanpa suara. Teng Huayuan berteriak, "Saudara-saudara kultivator, orang ini telah membunuh cicit buyutku, jadi kami memiliki dendam pribadi. Hari ini, aku akan membunuhnya dan aku tidak akan mengambil barang apapun dari tubuhnya, tetapi jika ada yang berani menghalangiku, maka jangan salahkan aku karena menjadikanmu musuhku." Lin Yi tiba-tiba tertawa. "Baiklah, tak satu pun kultivator Zhao yang berani menghalangi. Aku ingin melihat apakah kau, Teng Huayuan, berani membunuhnya." Saat kata-kata Lin Yi terucap, semua orang tercengang. Meskipun tidak pantas untuk membicarakannya, setiap orang memiliki dugaan masing-masing tentang arti kata-kata tersebut. Teng Huayuan tidak berani bersikap sombong di hadapan Lin Yi, tetapi ia tak kuasa mengerutkan kening karena tidak mengerti maksud perkataan Lin Yi. Mata Punanzi berbinar saat ia menatap pemuda di udara dengan ekspresi aneh. Semakin lama ia menatap pemuda itu, semakin familiar pemuda itu tampak, tetapi setelah berpikir lama, ia tidak dapat mengingat siapa pemuda itu dan menjadi sangat bingung. Ia berpikir bahwa bagaimanapun ia memandang pemuda ini, ia hanya berada di tahap pendirian fondasi,
jadi mengapa Teng Huayuan tidak berani bertindak? Bukan hanya dia, tetapi semua kultivator Nas Chen Sol sangat bingung. Tepat pada saat itu, mata pemuda di udara itu menjadi dingin. Dia sama sekali tidak takut pada orang-orang yang ada di sana saat dia mengangkat kepalanya dan aura yang sangat besar jatuh dari langit. Seolah-olah langit runtuh. Rambut dan pakaian pemuda itu bergerak tanpa angin saat serpihan energi spiritual keluar dari tubuhnya. Semua kultivator di sekitarnya, terutama para ahli dari sekte-sekte teratas, terkejut. Bahkan Teng Huayuan, yang hendak berteleportasi, tiba-tiba berhenti. Di mata mereka, tingkat kultivasi pemuda itu telah meningkat dengan pesat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dalam hidup mereka. Tingkat kultivasi pemuda itu berawal dari tahap awal pembentukan fondasi, kemudian ke tahap menengah, lalu ke tahap akhir. Tingkat kultivasinya meningkat pesat ke tahap awal pembentukan inti, lalu ke tahap menengah pembentukan inti, dan akhirnya ke tahap akhir pembentukan inti. Namun, semuanya belum berakhir. Ketika ia mencapai tahap akhir pembentukan inti, riak tak terlihat mulai muncul dari pemuda itu dan menyebar. Sebuah jiwa baru setinggi 1 kaki muncul dan dengan cepat kembali ke tubuh pemuda itu. Suasana di sekitarnya begitu sunyi, sungguh menakutkan. Mereka tidak pernah menyangka akan melihat tingkat kultivasi seseorang meningkat dari tahap awal pembentukan fondasi ke tahap awal jiwa baru lahir. Dan itu masih belum berakhir. Pemuda itu mengangkat tangannya dan tingkat kultivasinya naik ke tahap pertengahan jiwa baru lahir. Baru setelah mencapai tahap pertengahan jiwa baru lahir, dia akhirnya berhenti. Pada saat itu, wajah pemuda itu dipenuhi aura jahat, rambutnya bergerak aneh, dan dia menunjuk ke arah Teng Huayan sambil bertanya, "Apakah kau berani berkelahi denganku?" Pada saat itu, bagi semua orang yang hadir, tekanan dari pemuda itu adalah tekanan yang benar-benar tulus dari seorang ahli. Bahkan para kultivator Nas Chen Sol pun tampak tidak percaya. Lin Yi mengusap dagunya yang gemuk. Dia tersenyum tipis sambil mengamati pemuda itu dan diam-diam berpikir, anak kecil dari keluarga mana yang datang bermain di wilayahku. Dia memegang 1000 manik ilusi dari negara peringkat 5. Aku yakin dukungannya tidak kecil. 1000 harta ilusi ini langka bahkan di kota ilusi. Aku ingat manik ini terbagi menjadi 3 tingkatan, dari jiwa Nas Chen hingga transformasi jiwa. Semakin kuat maniknya, semakin tinggi posisi orang tersebut. Wajah Teng Huayuan tampak sangat jelek saat menatap pemuda di langit itu. Ia tiba-tiba mengerti maksud perkataan Lin Yi. Setelah ragu sejenak, ia mendengus dingin dan berkata, "Wang Lin, aku tidak percaya kau berada di tahap Nas Chen Sol. Bagaimana mungkin kau bisa memasuki lembah Jueming? Jika kau berada di bawah tahap Spirit Severing, mustahil kau bisa masuk." Bersambung ke chapter 116. Terima kasih untuk rekan Daois dan Master Sekte telah mendengarkan hingga akhir. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa berikan dukungannya dengan memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga para rekan Dao dapat segera menerobos kemacetan.